Selamat datang kembali di channel Chess27. Hari ini kita akan membahas dua model endgame sambil minum kopi susu. Pada diagram berikut, putih memiliki satu benteng dan dua gajah. Sebaliknya, hitam hanya memiliki satu gajah. Walaupun demikian, hitam memiliki satu pion bebas yang tinggal satu langkah menuju petak promosi. Sekarang giliran hitam melangkah. Jika Anda sebagai pemain hitam, dapatkah Anda menemukan langkah terbaik yang membuat permainan berakhir remis? Silahkan berpikir selama 20 detik untuk mencari langkah terbaik. Bagaimana Anda sudah menemukan? Gajah E4. Memberi jalan bagi pion promosi jadi menteri. Jika benteng kali gajah, pion promosi, dan benteng putih jatuh. Langkah gajah E4 ini memiliki tujuan menghalangi pergerakan benteng di petak H4 mengontrol pion bebas. Sekarang putih harus menghalangi pion jadi menteri. Bagaimana caranya? Raja tidak bisa mendekati pion sebab ada gajah. Dan gajah terang tidak bisa mengawal pion bebas sebab ada gajah hitam. Putih menemukan cara untuk mencegah rencana pion promosi dengan mengorbankan gajah. Memberi alternatif bagi hitam, apakah mengambil gajah atau melarikan rajanya? Dan kita akan menganalisa dua langkah alternatif hitam. Yang pertama, bagaimana jika hitam mengambil gajah? Benteng skak. Tujuan dari langkah ini yaitu ingin menempati petak H8 mengontrol pion bebas. Jika raja bergerak ke G7, benteng tetap skak. Raja H6. Di sini putih kembali mengorbankan benteng. Jika raja yang memukul, gajah skak. Raja kali gajah, dan raja putih mendapat kesempatan mendekati pion. Permainan berakhir remis. Tetapi bagaimana jadinya jika gajah yang mengambil? Maka gajah B7. Petak promosi dikontrol oleh gajah. Kita kembali. Bagaimana jika di posisi ini pengorbanan gajah tidak diterima dan raja bergerak ke H8? Gajah skak. Bila raja ke H7, gajah skak. Selanjutnya benteng ke H4. Permainan berlanjut dengan gajah dipukul, benteng skak, raja lari, benteng skak, raja memukul, gajah skak, dan kembali posisi remis tercipta. Diagram kedua ini menunjukkan bagaimana putih berhasil memenangkan posisi yang sepintas terlihat remis. Hal pertama yang dilakukan putih adalah membuat posisi kuda terkena pining dengan raja D1. Kuda terkena pining dan memaksa raja ke F5. Seperti yang kita lihat, keberadaan gajah di E5 menghalangi raja bergerak ke E5, membebaskan kuda dari pining. Dan raja putih tidak bisa bergerak ke F4 sebab ada kuda yang membatasi.
Posisi ini membuat putih melakukan langkah progresif dengan Raja E2. Raja dan kuda berada dalam posisi zugzwang, membuat gajah bergerak ke F6, menekan pion. Raja F3, gajah kali pion. Hitam nampak ingin menyelamatkan dirinya, karena setelah kuda kali gajah, raja mendekati kuda, dan posisi kuda terancam. Sebuah skenario yang ingin menyisakan tinggal satu perwira, dan permainan berakhir remis. Tetapi sekarang putih mengubah taktik dan tidak masuk dalam skenario hitam dengan memukul kuda terlebih dahulu. Sekarang posisi gajah terancam, membuat raja mengawal gajah. Dari sinilah posisi zugzwang terjadi, dengan gajah D5. Gajah masih terancam, dan raja tidak bisa bergerak ke G4. Kemudian gajah hitam juga tidak bisa bergerak ke E1 sebab ada kuda yang membatasinya. Karena itu raja H5. Gajah skak. Raja G5. Gajah turun. Raja F6. Kuda kali gajah. Kemenangan tinggal menunggu waktu.